Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dalam pembelajaran matematika kali ini. Nah, kita sudah masuk di bab kedua ya, fungsi dan persamaan kuadrat. Apa saja yang sudah Pak Setio berikan ke kalian? Sesi pertama dan sesi kedua yaitu tentang penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Yang kedua pada waktu tutorial yang ketiga yaitu penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Tutorial yang keempat menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara rumus ABC. Yang kelima tentang diskriminan ya. Minggu yang lalu atau tutorial sebelumnya Pak Setio sudah membahas tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, dalam menggambar grafik fungsi kuadrat kalian bisa amati ya gambar tersebut bahwa simetris. Nah, mencari sumbu simetrisnya masih ingat ya dengan rumus apa? Yaitu negatif B per 2A. Nah anak-anak, sekarang kita masuk menentukan penjumlahan, perkalian, pengurangan, akar-akar persamaan kuadrat ya. Yuk kita belajar pada sesi yang ke-7. Selamat belajar, belajar matematika itu menyenangkan. Ya anak-anak, sebelum kita memasuki penjumlahan, pengurangan maupun perkalian akar-akar persamaan kuadrat, di sini ada kata kunci di mana dalam pembelajaran aljabar x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya 1 per x1 ditambah 1 per x2 seperti ini. Dan selanjutnya anak-anak bisa lihat ya. Untuk selanjutnya akar-akar persamaan kuadrat, sebelum kita melanjutkan, tolong diperhatikan bentuk umum persamaan kuadrat di sini anak-anak hanya tidak boleh sama dengan 0. Kalau kita menggunakan rumus ABC, kita dapatkan x1-nya adalah seperti ini. Sedangkan x2-nya adalah ini. Kenapa kok bisa seperti ini? Saya ambil satunya yang positif, satunya adalah yang negatif. Nah, sekarang bagaimana menentukan x1 ditambah x2? Kalian cukup menambahkan saja. Nanti kita akan dapatkan x1 ditambah x2 itu sama dengan negatif B per A. Sedangkan x1 dikali x2, nanti ini dikalikan ini, kita akan dapatkan C per A. X1 dikurangi X2 kita dapatkan plus minus akar D per A. Cukup mudah ya, tolong diperhatikan dengan baik. 1, 2, 3. Kita lihat contoh nomor 1. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, dari X kuadrat kurangi 4X kurangi 5 sama dengan 0. Tentukan nilai X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Langkah pertama kita tentukan yaitu A-nya, B, dan C. A-nya di sini adalah 1, B-nya adalah negatif 4, C-nya adalah negatif 5. Sesudah itu anak-anak bisa perhatikan di sini X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Kita dapatkan di sini negatif buka kurung karena B-nya negatif 4 per A-nya yaitu 1. Maka kita dapatkan 4. Kemudian X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. C-nya berapa di sini? Negatif 5, A-nya adalah 1. Maka dapatkan negatif 5. Dengan menggunakan bentuk aljabar kita dapatkan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ini akan bernilai buka kurung X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 di X2. Nah, anak-anak tinggal memasukkan nilainya saja. Nah, perhatikan di sini X1 ditambah X2 adalah
Kita tinggal masukkan 4 kuadrat dikurangi 2 kali X1 kali X2 adalah ini. Nah, kita tinggal masukkan buka kurung negatif 5. Kita dapatkan 16, hati-hati, negatif 2 kali negatif 5 yaitu plus 10 sama dengan 26. Cukup mudah bukan? Ya, kita lihat contoh yang kedua. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan seperti ini, disuruh menentukan 1 per X1 ditambah 1 per X2. Bagaimana caranya? Langkah pertama, kita menuliskan A, B, dan C. A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 5, C-nya adalah 6. Kemudian langkah kedua, X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif B per A. Nah, tinggal masukkan ya. Per 1 di sini dapatkan 5. Sedangkan X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Kita dapatkan 6 per 1 sama dengan 6. Selanjutnya kita bisa menggunakan operasi aljabar di mana 1 per X1 ditambah 1 per X2 itu sama dengan menyamakan penyebut X1 kali X2 kali silang ya anak-anak, X1 ditambah X2. Maka kita dapatkan untuk X1 plus X2 yang di sini adalah ini, sedangkan X1 kali X2 yang di sini adalah ini. Maka kita dapatkan X1 ditambah X2 yaitu 5, sedangkan X1 kali X2 adalah 6. Cukup mudah bukan? Nah, kita lanjut contoh 3. Tentukan X1 dan X2 ya di sini untuk nilainya. Nah, kita lanjut secara cepat saja. Langkah pertama kita mencari nilai A, B, dan C. A-nya adalah 1, B-nya adalah 7, C-nya adalah 5. Nah, kita masukkan X1 ditambah X2 itu adalah negatif B per A. Jadi negatif 7 per 1, negatif 7. Sedangkan X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. C-nya adalah 5, A-nya adalah 1. Maka hasilnya adalah 5. Nah, kita akan menyelesaikan yang saya lingkari di sini. Bentuk aljabar ini adalah X1 per X2 ditambah X2 per X1. Kita bisa samakan penyebutnya menjadi X1 kali X2. Dengan lewat perkalian silang kita dapatkan seperti ini. Nah, anak-anak jangan sampai lupakan di mana bentuk yang pertama ini sama seperti contoh yang pertama. Nah, kita bisa buat X1 ditambah X2 kemudian dikuadratin dikurangi 2 kali X1 kali X2. X1 kali X2. Nah, dari sini anak-anak tinggal memasukkan nilainya. X1 tambah X2 adalah negatif 7. Maka negatif 7 dikuadratin dikurangi 2 kali X1 kali X2 yaitu 5. Per X1 kali X2 adalah 5. Dari anak-anak kita lanjut contoh yang keempat. Nah, langkah pertama kita akan buat A, B, C. A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 5, C-nya adalah 6. Dari sini kita gunakan X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A, negatif buka kurung negatif 5 per A-nya 1, maka dapatkan 5. X1 dikali X2 sama dengan C per A, C-nya yaitu 6 per 1 sama dengan 6. Nah, kemudian kita bisa menentukan ini. Kita akan tuliskan dulu X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Lihat kata kunci yang pertama, di situ kita dapatkan X1 ditambah X2 dipangkatkan 3 dikurangi 3 kali X1 X2 buka kurung X1 ditambah X2. Nah, dari sini kita bisa langsung saja X1 ditambah X2 yaitu 5 pangkat 3 dikurangi 3 kali X1 kali X2 yaitu 6 kali 6 dikali X1 ditambah X2 yaitu 5.
5 dipangkatkan 3 yaitu 125 dikurangi 3 kali 6 kali 5. 6 kali 5 30, 30 kali 3 adalah 90. Maka kita dapatkan 35. Nah, kalian tadi sudah belajar ya mengenai penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat. Rumusnya apa? Tadi sudah kalian pelajari ya. Nah, perkalian juga sama. Nah, anak-anak, kita akan lanjut nanti di sesi yang ke-8, yaitu mengenai aplikasi atau penerapan fungsi dan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya rasa cukup ya. See you, bye.